Kalau corona termasuk virus, bakteri, atau jamur, Kak. Corona itu termasuk virus. Apa ciri-ciri virus? Yuk kita cari penjelasannya. Virus, istilah tersebut makin sering terdengar seiring dengan mewabahnya virus corona. Sebagian orang menganggap virus sebagai makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau disebut mikroorganisme. Benarkah anggapan tersebut? Apa virus itu sesungguhnya? Kata virus berasal dari bahasa Latin virion yang berarti racun. Virus diartikan sebagai racun karena dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Semua jenis virus bersifat parasit. Virus akan menginfeksi makhluk hidup agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai makhluk hidup atau makhluk tidak hidup masih belum pasti. Sebelum membahas virus lebih lanjut, ayo kita kenali beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berupa sel, baik uniseluler ataupun multiseluler, memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA, dan mampu berkembang biak. Bagaimana dengan virus? Apakah virus juga memiliki ciri-ciri tersebut? Nah, ayo kita bahas satu persatu. Virus bukan sel, sehingga disebut aseluler. Struktur partikel virus sangatlah sederhana. Virus memang memiliki materi genetik, tetapi materi genetik pada virus hanya berupa DNA atau RNA saja. Pada partikel virus, tidak terdapat komponen-komponen sel seperti mitokondria, ribosom, dan membran plasma. Virus memiliki selubung protein yang akan melindungi materi genetik di dalamnya. Selubung protein tersebut dinamakan kapsid. Selain selubung kapsid, beberapa virus memiliki struktur tambahan berupa selubung luar yang tersusun atas senyawa lipid atau lemak, sehingga disebut virus berselubung. Misalnya, virus corona. Virus memang dapat berkembang biak, namun virus hanya dapat berkembang biak dalam tubuh inangnya. Oleh karena tidak memiliki komponen sel, virus tidak dapat melangsungkan proses metabolisme sendiri. Untuk itulah, virus memerlukan sel hidup untuk berkembang biak. Virus akan menginfeksi makhluk hidup agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Misalnya, virus corona yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Setelah menginfeksi manusia, virus corona dapat ditularkan melalui percikan droplet ketika batuk atau bersin. Di dalam setitik droplet terdapat puluhan ribu virus. Virus berukuran sangat kecil sehingga mudah sekali menyebar. Ukuran virus 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Ukuran virus antara 25 hingga 300 nanometer. Lalu bagaimana cara virus corona menginfeksi tubuh manusia? Saat virus corona menyebar melalui tetesan droplet seperti ketika batuk dan bersin, virus akan masuk ke saluran pernafasan di belakang tenggorokan. Duri-duri protein pada virus akan menempel ke dalam membran sel inang. Selanjutnya, virus akan melangsungkan proses replikasi dengan memakai RNA sel inang untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernafasan atas, virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan replikasi virus, infeksi ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan memasok oksigen. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam jaringan darah membuat jaringan terisi cairan, nanah, dan sel-selnya mati. Pada fase ini, seseorang dikatakan mengidap pneumonia atau radang paru-paru sehingga mengalami kesulitan bernapas. Bagaimana dengan bentuk virus? Virus mempunyai bentuk bermacam-macam. Virus ada yang berbentuk batang, berbentuk bola, berbentuk polihedral, dan berbentuk huruf T. Nah, virus corona yang menginfeksi saluran pernafasan manusia berbentuk bola. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota. Diberi nama corona karena bentuk virus ini tampak seperti mahkota
saat dilihat menggunakan mikroskop. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut kalian, virus termasuk makhluk hidup atau bukan? Jika dilihat dari ciri-cirinya, salah satunya adalah tidak berupa sel. Tentu saja, virus tidak dapat digolongkan sebagai makhluk hidup. Jadi, sebenarnya penyebutan virus sebagai mikroorganisme kurang tepat. Mengapa? Mikroorganisme berasal dari kata mikro, yang artinya kecil, dan organisme yang artinya makhluk hidup. Jadi, mikroorganisme yaitu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Sementara itu, virus bukan termasuk makhluk hidup. Sekarang kalian pasti telah mengetahui karakteristik virus, bukan? Nah, semoga video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang virus. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.